Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Judulnya begini: Dosa kekal, hujat Yesus. Pak, kalau yang kekal nggak diampuni itu hujat Roh Kudus, bukan hujat Yesus. Ya, Yesus itu Roh Kudus. Pak, ini ajaran sesat, Yesus kok Roh Kudus. Ya kalau mampet ya begitu. Belum dibuka pikirannya, begitu dengar Yesus itu Roh Kudus, oh sesat itu katanya. Ya, karena belum dibuka pikirannya. Kok nggak dibuka pikirannya? Soalnya tidak mau nyembah Yesus. Ya, saudara-saudara, dosa kekal, ya, dosa tidak diampuni. Itu ada di dalam Ibrani 6 ayat 6, yaitu murtad lagi. Baca dengan detail dari ayat-ayat sebelumnya, ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ayat 6. Itu murtad lagi tidak diampuni, itu termasuk dosa yang mendatangkan maut, dosa kekal ya. 1 Korintus 3 ayat 17, membinasakan bait Allah gitu. Kalau pendeta-pendeta kambing akan mengatakan bahwa bait Allah itu dibinasakan dengan ajaran sesat. Lah ya Anda sendiri bikin ajaran sesat ya. Ya, ajaran penyesatan Tritunggal itu ya. Ini bicara tentang bait Allah tubuh kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah? B-nya pakai huruf kecil ya. Kalau dibinasakan ya Anda dibinasakan Allah. Satu lagi yaitu menghujat Yesus. Hujat Roh Kudus kali Pak. Ya, Roh Kudus itu Yesus. Ya, di dalam Matius 12 ayat 32. Ya, saudara, kita baca Alkitab ya. Matius 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, tuh, maka ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, jadi apple to apple-nya anak manusia, lawannya atau apple to apple-nya dengan Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Markus 3 ayat 29, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Nah, jadi menghujat Roh Kudus itu dosa kekal, tidak akan diampuni. Coba kita compare ya. Jika menghujat anak manusia masih diampuni, menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Jadi anak manusia ini apple to apple-nya dengan Roh Kudus ya. Apa sih maksudnya anak manusia itu apa? Kenapa kalau menghujat anak manusia kok diampuni? Lukas 9 ayat 58 itu ada anak manusia di situ. Matius 8 ayat 20 juga ada anak manusia. Matius 16 ayat 16 sampai 17 itu anak manusia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi anak manusia itu Yesus fisik. Yesus fisik jadi manusia itu anak manusia ya. Anda menghujat Yesus fisik, Anda nggak apa-apa, tetap bisa diampuni. Lah buktinya tiap hari banyak yang menghujat Yesus fisik gitu. Termasuk waktu disalib menghujat, mencaci maki Yesus, Yesus bilang ampuni, ya toh. Diampuni, tidak tahu apa yang dia perbuat ya toh. Kalau engkau anak Allah, engkau Mesias, turun tuh dari tiang salib gitu kan. Yesus bilang apa? Ampuni mereka ya. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka nggak tahu bahwa Yesus harus menjalani itu untuk sebuah karya penyelamatan manusia ya. Itu anak manusia, apple to apple-nya dengan Roh Kudus. Loh, kalau menghujat anak manusia kenapa diampuni, kalau menghujat Roh Kudus kok enggak ya loh. Ternyata Roh Kudus adalah Yesus Kristus sendiri. Setelah Yesus naik ke surga, maka Yesus adalah Roh Kudus itu. Perhatikan, waktu Yesus masih jadi manusia, Yohanes 14 ayat 26. Ini Yesus masih jadi manusia. Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam namaku. Waktu Yesus jadi manusia, Roh Kudus itu diutus oleh Bapa dalam namaku. Tapi Yesus juga memposisikan ketika Yesus jadi Allah di dalam Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26 menulis Roh Kudus ku utus. Anda bisa bedain nggak?
Di dalam Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam namaku. Berarti Roh Kudus itu punya nama, yaitu Yesus Kristus, ya. Tetapi di dalam Yohanes 15 ayat 26, Roh Kudus kuutus keluar dari Bapa. Ini memposisikan Yesus sebagai Allah, ya. Kalau gitu apakah Yesus itu roh? Oh iya dong, perhatikan. Efesus 1 ayat 17. Yesus itu Allah, Tuhan, Bapa yang mulia itu. Saya ulang, Efesus 1 ayat 17. Yesus itu Allah, Tuhan, Bapa yang mulia itu. Siapa Bapa yang mulia? 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 21. Bapa yang mulia itu Allah Bapa yang bisa memperdengarkan suaranya. Siapakah itu? Di ayat 21, Roh Kudus. Jadi Bapa yang mulia itu Roh Kudus. Yesus itulah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu 100% Yesus. Maka kalau Anda menghujat Roh Kudus, sama saja menghujat Yesus sekarang. Yesus sekarang adalah Roh Kudus. Dulu Yesus manusia. Dulu Yesus anak manusia. Anda hujat-hujat nggak apa-apa, tetap bisa diampuni. Tapi sekarang ketika Anda menghujat Yesus yang Roh Kudus itu, maka Anda tidak diampuni. Emang Yesus roh sekarang, Pak? Betul. Wahyu 22 ayat 17. Ya. Di ayat 16, Wahyu 22 ayat 16, Yesus ngomong, aku Yesus. Di ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Yesus itu sekarang adalah Roh Kudus itu, dialah Bapa yang mulia itu, ya. Maka kalau Anda menghujat Roh Kudus, sama saja menghujat Yesus, tidak diampuni. Realnya gimana, Pak, menghujat Yesus? Mendowngrade Yesus. Yesus yang Allah Anda downgrade jadi anak Allah. Anda masih tetap nyembah Bapa. Ya, pendeta-pendeta semua begitu ngajarinya, ya. Nyembah itu Bapa, Yesus anak Allah, Yesus putra Allah. Anda mendowngrade Yesus yang Allah ini, Anda downgrade jadi anak Allah. Anda penghujat Roh Kudus, tidak diampuni. Ya. Ya, pendeta-pendeta besar yang sering itulah, ya. Ya misalnya janji terus, ya. Mampet ya mampet, enaknya sendiri. Itu kan pengajarannya seperti itu, ya. Pengajarannya Allah itu Bapa, Yesus itu cuman putra Allah, cuman anak Allah. Anda mendowngrade Yesus. Andalah penghujat Roh Kudus itu. Jemaat yang ngikutin pendeta begituan, Anda penghujat Roh Kudus. Apa kata Alkitab? Tidak diampuni. Di dunia sekarang pun tidak, di dunia yang akan datang pun tidak. Anda melakukan dosa kekal, jurusanmu alam maut. Makanya Yesus konsekuen. Matius 25 ayat 41, kambing terkutuk, orang-orang terkutuk, sana satu grup sama iblis. Yesus itu Allah, kok Anda downgrade jadi anak Allah. Anda downgrade, diturunkan grade-nya, cuman jadi putra Allah. Ya, lalu Anda mengajarkan kepada jemaat-jemaat. Maka Galatia 1 ayat 8 dan 9 berlaku. Anda termasuk orang-orang terkutuk, pendeta-pendeta terkutuk yang masih mengajarkan Tritunggal, nyembah Bapa. Anda termasuk pendeta-pendeta terkutuk. Pasti, Pak. Ya, nggak main-main. Makanya ya, dosa kekal menghujat Yesus. Yesus itu Roh Kudus, Pak. Betul. Kalau Anda belum dibuka, ya ikut sekolah Alkitab biar dibuka. Termasuk pendeta-pendeta itu yang keluar-keluar itu, ya. Yang keluar-keluar katanya. Ya. Ayo mau ikut debat hari Sabtu tanggal 1 Agustus, ya. Silakan ikut debat, ya. Ya, pendeta-pendeta mau kroyok pendeta HTD boleh, ya. Temanya bebas kok. Anda mau tanya apa saja boleh, ya. Ya, tetapi semua harus Alkitab, ya. Alkitabnya ada di LAI aja lah, nggak usah pakai yang lain, ya. Kalau berani, ya. Jadi clear, ya, dosa kekal menghujat Yesus, termasuk dosa kekal. Markus 3 ayat 29, berbuat dosa kekal, menghujat Roh Kudus. Berarti Yesus itu Roh Kudus. Betul. Loh, kalau Anda nggak paham, berapa puluh tahun Anda jadi orang Kristen, masa nggak tahu kalau Yesus itu Roh Kudus? Sekarang Yesus itu roh. Makanya Anda bisa ketemu Yesus lewat mimpi, lewat dan lain sebagainya. Baik, yang mau ikut sekolah Alkitab silakan, yang mau ikut baptisan 15 Agustus di Bandung.
Yang mau ikut debat juga silakan. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandiata BPS. Haleluya. Amin.